Seperti yang telah kita pelajari ketika SD dan SMP, untuk menghitung luas itu memiliki rumus tersendiri, dan biasanya setiap luasan itu bersimetris dan beraturan. Contohnya, seperti persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar, segitiga, setengah kali alas kali tinggi, dan lingkaran, pi r kuadrat. Namun, bagaimana cara kita menghitung sebuah bangunan seperti kurva? Dengan bangunan yang tidak beraturan, kita dapat menggunakan kurva yang dibagi jadi beberapa bagian dengan persegi. Panjang alasnya sama, tetapi tingginya berbeda. Batas atas merupakan kurva dan batasan bawah merupakan sumbu X. Setelah mendapatkan masing-masing luas, persegi dijumlahkan sehingga mendapatkan luas total yang merupakan luas kurvanya. Tetapi bagaimana menentukan luas alasnya? Seperti yang kalian lihat, bahwa pada luasan persegi ini banyak daerah yang berlebih yang seharusnya tidak dihitung. Tetapi dengan luasan alas yang lebih kecil, maka luasan yang berlebih juga semakin sedikit sehingga perhitungan luasnya menjadi akurat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, luas kurva merupakan jumlah dari setiap luas persegi yang menjadi perwakilan dari luas kurva, sehingga dapatlah rumus. Luas kurva sama dengan total dari luas persegi. Dan setiap luas persegi terdiri dari alas yaitu delta X dan tinggi yaitu Y. Karena semakin kecil delta X, maka semakin akurat juga luasan kurva. Sehingga delta X berubah menjadi sebuah dx atau turunan dari X. Karena telah terjadi turunan pada X, untuk mengembalikan atau merubah kembali menjadi sebuah luasan, diberikanlah sebuah anti turunan atau integral. Sehingga luasan kurva menjadi integral dari Y yang merupakan fungsi dari kurva tersebut. Namun, integral tersebut merupakan integral tidak tentu yang menghasilkan sebuah persamaan, bukan sebuah nilai. Sementara sebuah luas memiliki sebuah nilai real tanpa ada aljabar atau persamaan. Kita dapat menggunakan integral tentu untuk mencari sebuah nilai real. Namun, bagaimana cara kita menentukan batas atas dan batas bawah pada integral tentu? Seperti yang kalian lihat, kita memiliki dua batas yang belum dibahas, yaitu batas pada bagian kiri dan batas pada bagian kanan. Kita dapat menggunakan batas-batas ini sebagai batas atas dan batas bawah pada integral, dengan cara batas kiri sebagai batas bawah pada integral dan batas kanan sebagai batas atas pada integral, dengan catatan batas bawah harus lebih kecil daripada batas atas, karena apabila terbalik maka akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, untuk soalnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 9, dengan batas X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Nah, seperti kalian lihat di gambar ini, masih belum ada daerah yang diarsir. Bagaimana cara kita menentukan daerah yang diarsir itu? Kita menentukannya dengan batas-batas sudah tersedia di soal. Jadi, daerah yang diarsir adalah daerah antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Seperti yang kita lihat, daerah yang diarsir berada di bawah sumbu X. Jadi cara mengerjakannya berbeda dengan daerah arsiran yang berada di atas sumbu X. Kita dapat mengerjakannya dengan dua cara. Pertama adalah dengan rumus integral fungsi Y yang diberi tanda minus di depannya. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan fungsi Y ke dalam rumus. Menjadi min integral X kuadrat min 9 dx dengan batas 0 ke 3. Lalu kita akan dapat mengerjakannya sehingga menjadi min sepertiga X pangkat 3 min 9X dengan batas 0 ke 3. Lalu kita akan masukkan batas-batas tersebut ke dalam fungsinya. Jadi min dalam kurung sepertiga dikali 3 pangkat 3 dikurang 9 dikali 3 tutup kurung. Dikurang dalam kurung sepertiga dikali 0 pangkat 3 dikurang 9 dikali 0 tutup kurung. Nah, setelah kita hitung-hitung akan menjadi min dalam kurung 9 dikurang 27 tutup kurung dikurang 0, maka akan menjadi min dalam kurung min 18. Jadi jawaban akhirnya adalah 18. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua dengan cara menukar batas atas dan batas bawahnya sehingga menjadi integral y dx dengan batas 3 ke 0. Lalu kita masukkan fungsi y-nya ke dalam integral sehingga menjadi integral dalam kurung x kuadrat min 9 tutup kurung dx dengan batas 3 ke 0. Lalu kita integralkan sehingga menjadi dalam kurung sepertiga x pangkat 3 min 9x tutup kurung dengan batas 3 ke 0. Lalu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya sehingga menjadi
dalam kurung sepertiga dikali 0 pangkat 3 min 9 dikali 0 tutup kurung min dalam kurung sepertiga dikali 3 pangkat 3 min 9 dikali 3 tutup kurung. Setelah kita hitung-hitung akan menjadi 0 min dalam kurung 9 min 27 tutup kurung. Lalu setelah kita hitung-hitung lagi akan menjadi min dalam kurung min 18, sehingga jawaban akhirnya akan menjadi 18. Nah, karena kita tahu bahwa cara pertama dan cara kedua menghasilkan jawaban yang sama,